Hidup di dalam Tuhan Yesus harus senantiasa ada perubahan menuju kebaikan, lebih baik, dan lebih baik. Amin. Lalu bagaimana caranya? Setiap hari jangan lupa untuk mengevaluasi. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, setiap hari kita harus belajar mengevaluasi. Evaluasi itu yang artinya bila mana ada yang salah, yang tidak baik, kita harus tanggalkan. Tetapi yang benar, yang baik harus terus ditingkatkan. Ya, ada istilah bahasa Mandarin itu bilang begini, "Ike ren zhou dian hou shi bing bu nan, nan de shi yi bei zhi zhou hou shi bu zhou hui shi." Jadi seseorang itu melakukan perbuatan baik sedikit itu tidak susah. Tetapi yang susah itu seumur hidup berbuat baik itu tidak gampang, saudara. Betul tidak? Jadi supaya selalu baik, supaya selalu benar, itu kita harus hidup di dalam ajaran Kristus. Sebab Alkitab dikatakan begini, ditulis di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7-9, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi itu sebabnya kita diingatkan supaya kehidupan saudara dan saya selalu baik, selalu benar. Memang tidak gampang. Harus hidup di dalam ajaran Kristus. Jadi ada toh banyak orang itu keluar masuk gereja. Tapi hati pikirannya tidak pernah diisi dengan firman Tuhan. Tidak pernah melakukan firman Tuhan. Pasti kehidupannya tidak akan berubah jadi baik. Jadi yang bisa mengubah pribadi kita itu menjadi baik, kita itu menjadi pelaku firman dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran Kristus itu bagaimana? Ajaran Kristus itu penuh kasih. Bagaimana saudara menjadi pribadi yang penuh kasih? Tiap hari dipenuhi dengan kasih. Saya rasa tidak gampang loh, saudara. Betul tidak? Ya, ajaran Kristus itu apa? Sangkal diri, pikul salib. Ya, jadi ajaran Kristus itu berbeda dengan ajaran dunia. Jadi hidup Kristen, saya mau katakan jangan dibiasakan membenarkan diri. Jadi untuk mewujudkan rencana Bapa Surgawi, Yesus pun memilih untuk diam. Sekalipun dicaci maki, diludahi. Nah, Tuhan Yesus tidak membenarkan diri. Amin. Apalagi? Ya, hidup Kristen itu jangan dibiasakan dipimpin daging. Jadi untuk mewujudkan rencana Bapa Surgawi, Yesus sendiri. Pada waktu di Getsemani, Tuhan Yesus berkata apa? Hatiku takut dan gentar, rasanya aku pengen mati. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus masuk di alam roh, Tuhan Yesus memerangi bimbang, cemas, khawatir, takutnya. Sehingga apa? Tuhan Yesus menang, tidak dipimpin dengan daging. Apalagi hidup Kristen jangan dibiasakan mempertahankan hak. Nah, Yesus sendiri pada waktu mewujudkan rencana Bapa Surgawi, Tuhan Yesus mengosongkan diri dan bahkan taat sampai mati. Tetapi hari-hari ini, kalau kita merenungkan kehidupan, ada banyak anak-anak Tuhan. Maaf, saya tidak sedang menghakimi. Ya, mereka tidak mau belajar untuk menanggalkan hak. Nah, hidup Kristen jangan dibiasakan mempertahankan hak. Nah, itu penting. Memang ya hari-hari ini orang itu bisa konflik dengan ini itu banyak hal. Tetapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau belajar ya yang benar, yaitu apa? Kita harus belajar dari kehidupan
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membenarkan diri. Tuhan Yesus tidak membiasakan hidupnya dipimpin dengan daging. Tuhan Yesus tidak membiasakan hidupnya untuk mempertahankan hak, tetapi Alkitab berkata mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Wow, luar biasa sekali. Dan saya percaya kalau itu diterapkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dahsyat luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.